Tuhan Yesus melindungi kami agar kami dapat menyelesaikan pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih untuk Nona ini yang telah memimpin doa. Ibu akan mencek harian kalian kuliah. Ya, Ibu. Novita Batimena. Ferdiana Yeseta. Hadir, Ibu. Ingrid Indrian Cornelis. Hadir, Bu. Oke, hari ini kalian hadir semua. Ya, Ibu. Baik. Di sini pasti kalian kaget atau bertanya, ibu ini siapa, dari mana, kok tiba-tiba sampai sini ya toh? Ada kata mengatakan tak kenal maka tak disayang. Oke, perkenalkan nama saya Margareta Elisa Sanul. Anak-anak bisa panggil saya Ibu Elisa. Ibu siapa? Ibu Elisa. Nah, ibu merupakan salah satu mahasiswa EPL dari Universitas Katolik Widya Madinah Kupang, program studi pendidikan biologi. Nah, kan kalian bacanya dengan Bu Meli toh, yang bawa pelajaran biologi di kelas kalian, ya tidak? Nah, di sini ibu akan menggantikan Ibu Meli untuk mengajar kalian selama 3 bulan ke depan. Nah, di situ kita akan belajar bersama-sama. Nah, sampai di sini ada yang bertanya? Tidak. Jadi, ibu mau bertanya, manusia atau kita ini tidak bernapas menggunakan apa sih? Yang tahu coba angkat tangan. Ibu. Oke, silakan Nona. Menggunakan paru-paru. Oke, yang dibilangkan oleh Nona ini tadi, kita atau manusia itu bernapas menggunakan paru-paru tapi melewati hidung. Dari sini, siapa yang tahu materi apa yang kita bahaskan pada hari ini? Silakan. Sistem pernapasan manusia. Oke, yang dibilangkan oleh Nona ini tadi benar bahwa materi yang kita bahaskan pada hari ini adalah tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, ibu mau bertanya lagi, siapa yang tahu sistem pernapasan pada manusia itu apa? Yang tahu coba angkat tangan. Ya? Tidak tahu. Oke, kalian tidak tahu. Sistem pernapasan pada manusia adalah sistem pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, mengapa harus bertukar? Itu yang ditanyakan. Mengapa harus bertukar antara oksigen dan karbon dioksida? Mengapa harus bertukar? Karena itu racun, Ya, jadi harus dikeluarkan. iya yang dibilangkan oleh teman kalian tadi itu benar juga karena manusia itu bernapas atau mengapa terjadi bertukar karena tentunya oksigen itu kita harus menentukan energi toh. Ya tidak? Oke. Baik, ibu minta dua orang untuk membantu ibu menempelkan tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini. Ayo Ibu. Oke, silakan. Baik, ibu minta Nona ini untuk membaca tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi organ pendukung sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan mekanisme pernapasan, inspirasi dan ekspirasi. Baik, tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi organ penyusun sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan mekanisme pernapasan, inspirasi dan ekspirasi.
Mulai itu. Kalau jalan dari tadi ini, kok bisa tidak izin jauh guru ini? Jangan apa ikut di tingkah laku yang tidak bagus untuk kalian semua. Ya tidak. Masa saya mengajar nih, dia suruh ini apa jalan-jalan. Salahnya keras. Ibu, kamu saja ibu. Dia begitu tiap hari. Begitu bagus jadi ada tidak apa-apa. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Nah di sini kalian akan mengumpulkan data dari yang ada di LKPD itu. Yang keempat yaitu pengolahan data. Nah di pengolahan data itu kalian sebenarnya akan diskusi dan mencari dari berbagai referensi. Dan yang keempat pembuktian hasil. Nah di pembuktian hasil ini kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian kepada teman-teman. Dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan yang kita capai berdasarkan tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini. Nah, organ sistem pernapasan pada manusia yaitu terdiri dari apa saja? Yang tahu coba angkat tangan. Hidung, apa lagi? Ya? Tidak jelas suaranya apa? Kerongkongan atau kapan tenggorokannya toh? Hidung, taring, laring, trakea, bronkus dan bronkiolus. Nah, yang kedua yaitu mekanisme pernapasan pada manusia terdiri dari dua fase. Apa saja? Mekanisme pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Oke, yang dibilangkan oleh Nona ini benar. Mekanisme pernapasan manusia terdiri dari dua fase yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, pada inspirasi ini kita memasukkan oksigen dari udara ke dalam tubuh. Nah, proses inspirasi ini juga kita sering disebut sebagai menarik nafas. Yang kedua yaitu ekspirasi. Nah, pada pernapasan ekspirasi ini kita bernapas atau menghembuskan udara. Nah, sampai di sini ada yang bertanya? Tidak ada yang oke. Kalau tidak ada yang bertanya, anak coba perhatikan gambar yang ada di depan ini. Kalian identifikasi gambar yang ada di PowerPoint ini. Pasti kalian akan atau temukan masalah yang ada di gambar tersebut. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan membagi LKPD untuk kalian. Kalian duduk dalam kelompok. Silakan. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Silakan duduk dalam kelompoknya. Semangat. Anak-anak, sini ada di LKPD itu tadi ada petunjuknya. Nanti kalian isi berdasarkan petunjuknya dan kerjanya hanya 5 menit saja. Mulai dari sekarang, silakan. 5 menit. Iya, Ibu. Ibu, iya ada pertanyaan? Ini kan gambar organ penyusun sistem pernapasan pada manusia toh. Karena di sini ibu kan sudah ini apa toh? Yang semua dia punya ini susunannya. Jadi kalian akan kerja dengan baik. Kerjanya hanya 5 menit saja ya. Mulai dari sekarang. Kita bisa bertanya mengenai LKPD yang saya sudah berikan. Ibu bisa pakai HP, Ibu? Bisa. Ya, Ibu. Oke, saya sudah. Waktunya hanya 5 menit saja. Sini sudah. Ya,
Tinggal 2 menit. Sudah Ibu. Oke, silakan. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja mereka. Silakan. Oke, saya. Langsung saja. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1, sebutkan organ penyusun sistem pernapasan pada manusia beserta dengan fungsinya. Yang pertama, hidung. Hidung berfungsi untuk menghirup oksigen atau O2 dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida atau CO2. Yang kedua, tenggorokan atau faring. Berfungsi sebagai jalur masuknya udara, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dan melawan benda asing. Ketiga, laring. Fungsinya menghubungkan faring dengan trakea. Pada laring terdapat epiglotis dan pita suara. Yang keempat, trakea. Trakea berfungsi untuk menghubungkan laring dengan bronkus. Yang kelima, bronkus berfungsi sebagai jalur keluar masuknya udara, yaitu yang ke dalam dan keluar paru-paru. Keenam, bronkiolus berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Yang terakhir, paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Soal yang kedua, perbedaan pernapasan inspirasi dan ekspirasi. 1. Inspirasi merupakan proses masuknya oksigen dari udara ke dalam tubuh. Proses ini juga sebagai menarik napas. Yang kedua, pernapasan ekspirasi yaitu dan diafragma juga relaksasi sehingga diafragma melengkung dan rongga dada mengecil dan paru-paru menyentuh jadi udara keluar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mereka. Oke, meminta berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Ibu, ada yang bertanya mengenai presentasi dari kelompok 1? Ada hal-hal yang belum mengerti bisa ditanyakan. Baik, Ibu akan menjelaskan atau mengulas sekali tentang materi sistem pernapasan pada manusia. Organ sistem pernapasan pada manusia yang pertama yaitu hidung. Nah, di hidung ini sebagai alat pernapasan dilengkapi dengan dapat hidung yang berfungsi untuk menyaring udara sehingga kotoran tidak masuk ke paru-paru. Nah, anak-anak di hidung ini juga terdapat sel-sel yang peka sehingga manusia dapat menghirup zat-zat yang berbahaya dan berbau busuk. Nah, yang kedua, organ sistem pernapasan yang sering kita sebut yaitu sebagai faring. Nah, faring merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Untuk saluran pernapasan ini, dalam faring ini terdapat katup yang sering kita sebut sebagai katup epiglotis. Nah, katup epiglotis ini berfungsi untuk menutup batang tenggorokan sehingga kita saat makan atau minum tidak masuk ke saluran pernapasan. Yang jadi anak-anak coba perhatikan PPT yang ada di depan. Organ sistem pernapasan pada manusia itu terdiri dari hidung, faring, dan laring. Nah, di garis ini adalah saluran
kontraksi menyebabkan tulang rusuk terangkat sehingga rongga dada besar dan paru-paru kecil dan udara masuk. Pada ekspirasi, yaitu otot antar tulang rusuk realisasi menyebabkan rongga dada turun sehingga rongga dada mengecil, tekanan paru-paru besar dan udara keluar. Yang berikut pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Nah, pada bagian pertama inspirasi, otot diafragma berkontraksi menyebabkan diafragma mendatar sehingga rongga dada membesar, tekanan paru-paru mengecil dan udara masuk. Nah, bagian yang kedua yaitu ekspirasi. Nah, otot diafragma relaksasi menyebabkan diafragma melengkung dan rongga dada mengecil sehingga tekanan paru-paru besar dan udara keluar. Oke, sampai di sini Ibu minta dari setiap kelompok untuk menyimpulkan materi yang kita capai pada hari ini. Saya minta kelompok 1 untuk menyimpulkan materi yang kita capai pada hari ini. Ada yang bertanya mengenai materi sistem pernapasan pada manusia? Tidak ada, Bu. Oke, Ibu minta dari setiap kelompok untuk menyimpulkan materi dari sistem pernapasan pada manusia. Silakan buka sekarang. Oke, Ibu minta kelompok ini untuk menyimpulkan materi yang kita bahas pada Kelompok berapa, Ibu? Kelompok 1. Oh. Silakan. Kita maju dulu. Iya. Masa satu. Apa maju apa? Iya. Kelompok yang lain tadi ikut-ikut. Ibu tunjuk kamu nak. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini Jangan duduk berdiri saja di depan ini. harus Iya harus tuh. Silakan. jadi kesimpulan dari Ibu suruh dia buka masker tadi. suara jelas. Oke silakan. Nanti kelompok waktu ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini bahwa sistem pernapasan pada manusia itu terdiri dari yang pertama hidung, ada tenggorokan, ada laring, trakea, bronkus, bronkiolus dan paru-paru. Dan dari pernapasan ada 2 jenis pernapasan. Yang pertama pernapasan inspirasi dan pernapasan ekspirasi. Kalau pernapasan inspirasi itu pernapasan atau proses memasukkan oksigen dari udara ke dalam tubuh. Itu yang disebut dengan proses pernapasan inspirasi. Sedangkan kalau proses pernapasan ekspirasi itu adalah proses mengeluarkan udara dari dalam keluar. Itu sudah kesimpulan dari kelompok kami. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menyimpulkan materi yang kita bahas pada hari ini. Oke, Rona silakan dulu. Ya silakan. Jadi kesimpulannya, organ sistem pernapasan manusia yang pertama yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus dan paru-paru. Nah, mekanisme pernapasan pada manusia itu terdiri dari 2 fase yang saya sudah bilang tadi toh. Apa saja? Inspirasi dan ekspirasi. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya kalian baca halaman 34. Di situ materi kita tentang
sekarang silakan